Halo, selamat datang kembali di sesi telaah kita. Halo juga. Hari ini kita bakal lanjut nih, masuk ke bab 2 dari buku Mark Manson. Everything is F. Judulnya, wah lumayan nendang. Kendali diri adalah ilusi. Iya, judul yang langsung bikin penasaran ya. Betul. Jadi misi kita kali ini mau coba bongkar ide Manson ini. Bener nggak sih kemampuan kita buat mengendalikan diri itu sebenarnya nggak kayak yang kita bayangin? Oke, siap. Kita akan lihat argumen sama contoh-contoh dari bab ini. Nah, kita mulai dari cerita yang menurut saya agak, aneh tapi penting, soal pria bernama Elliot ini. Ah ya, kasus Elliot. Ini fundamental banget sih buat argumen Manson. Ceritanya kan dia kena tumor otak, terus dioperasi. Nah, setelah operasi, anehnya, IQ-nya itu utuh, normal. Tapi dia jadi nggak bisa ambil keputusan. Bahkan yang sepele banget, kayak milih pulpen mana yang mau dipakai, atau nentuin jadwal ketemu orang aja susah banget. Kok bisa gitu ya? Apa hubungannya emosi sama kemampuan kita mutusin sesuatu? Nah, ini dia kuncinya. Kasus Elliot ini dianalisis mendalam kan sama neurolog Antonio Damasio. Dan ini jadi bukti kuat banget betapa pentingnya, betapa vitalnya emosi buat kita ngambil keputusan. Jadi bukan cuma logika ya? Justru itu, tanpa kemampuan merasakan, si Elliot ini kayak kehilangan, kompas internalnya gitu. Dia nggak tahu mana pilihan yang baik atau penting buat dia. Nggak ada rasa yang ngebimbing. Oh, Ini langsung nyambung ke konsep yang Benson pakai soal otak pikir versus otak rasa. oke, otak pikir, otak rasa. Gimana tuh bedanya? Gampangnya gini, Manson bagi fungsi otak kita jadi dua. Ini bukan soal otak fisik ya, tapi cara kerja. Ada otak pikir, ini bagian yang logis, analitis, kayak kalkulator kita lah, rasional. Yang hitung untung rugi gitu ya? Betul. Terus ada otak rasa. Nah, ini yang jalan pakai emosi, intuisi, dorongan hati, impuls. Seringnya, kata Manson, si otak rasa inilah yang jadi sopir utama dalam hidup kita. Sopir, maksudnya? Dia yang pegang kendali utama, yang nentuin arah kita mau kemana. Sementara otak pikir itu lebih kayak navigatornya. Dia coba ngasih alasan, rasionalisasi, atau mungkin coba ngarahin sedikit. Tapi setirnya ya dipegang si otak rasa. Wah, menarik. Jadi kayak ada dua entitas gitu ya di kepala kita, dan yang satu lebih dominan dari yang lain dalam hal tindakan. Bisa dibilang gitu. Yang satu mikir, yang satu ngerasa dan bertindak. Kalau gitu, pandangan umum kita, yang Manson sebut asumsi klasik, jadi agak goyah dong ya. Kan kita sering mikir, manusia itu makhluk rasional. Harusnya bisa dong ngontrol dorongan hati pakai tekad kuat aja. Nah, itu dia ilusinya menurut Manson. Kita kan sering nilai orang lain. Misalnya, yang obesitas atau mungkin kecanduan sesuatu, wah ini orang niatnya kurang kuat nih, lemah tekadnya. Betul. Ilusinya di situ. Karena otak rasa itu nggak beroperasi pakai logika murni ala otak pikir. Dia nggak peduli argumen logis, ini baik buat kamu. Terus dia pedulinya apa? Dia jalan berdasarkan nilai yang udah tertanam. Dan nilai ini seringnya terbentuk dari pengalaman masa lalu, kadang malah dari trauma. Contohnya? Ya, misalnya nih, kalau dulu waktu kecil pernah katakanlah dipermalukan pas coba ngomong di depan kelas. Otak rasa bisa aja nanam nilai tampil di depan umum sama dengan bahaya, sama dengan nggak nyaman. Meskipun otak pikir tahu sekarang udah dewasa, udah aman, tapi nilai di otak rasa itu masih kuat. Jadi meskipun kita memutuskan mau berubah pakai logika, kalau nilai otak rasa belum sejalan ya susah ya? Susah banget. Makanya sering gagal kan kalau cuma modal tekad baja. Ini yang bikin kita masuk siklus gagal, coba lagi, gagal lagi, terus ujung-ujungnya malah merasa, emang gue nggak bisa. Dan itu dimanfaatin industri pengembangan diri katanya. Ya, Manson nyinggung itu, ada celah di situ yang bisa dieksploitasi. Dikasih solusi, lebih keras lagi usahanya. Padahal masalahnya mungkin bukan di kurang kerasnya usaha. Contoh ekstrimnya soal lobotomi itu gimana? Oh ya, lobotomi. Itu kan prosedur medis dulu yang ngerusak bagian otak buat ngilangin penderitaan emosional. Efeknya memang penderitaan hilang, tapi pasiennya jadi ya kayak zombie, pasif, nggak punya dorongan, nggak punya gairah. Nggak ada emosi sama sekali jadinya. Iya, mirip kutipan Tom Waits yang dikutip Manson, mending punya masalah karena punya gairah, walaupun itu alkohol, daripada nggak punya gairah sama sekali. Ada sesuatu yang hilang kalau emosi dimatikan total. Aduh, jadi dilema ya. Terus kalau ngandelin tekad aja nggak cukup.
Gimana dong cara kita bisa mengendalikan diri, atau paling nggak ngarahin si otak rasa ini biar lebih kooperatif? Apa kita pasrah aja gitu sama maunya dia? Nah, ini pertanyaan pentingnya. Kendali diri yang sejati, menurut argumen Manson ini, itu bukan soal otak pikir ngebully otak rasa biar nurut, bukan paksaan. Nanti soal menyelaraskan keduanya, harmonisasi, otak rasa ini perlu diajak ngobrol, perlu dididik ulang istilahnya. Dididik ulang. Gimana caranya? Bukan dimarahin kan? Bukan, justru sebaliknya. Caranya dengan mencoba memahami dulu nilai apa sih yang dia pegang, kenapa dia bereaksi begini. Terus mungkin kita perlu mengubah penilaian-nilai yang keliru tentang diri kita atau dunia. Itu prosesnya gimana? Bisa lewat pengalaman emosional yang kuat, yang kayak jepret gitu, langsung mengubah cara pandang kita. Atau ini yang mungkin lebih bisa kita usahakan secara sadar, yaitu dengan membangun narasi atau cerita baru. Cerita baru? Iya, cerita tentang masa depan yang kita inginkan, tapi cerita ini harus nyambung atau menyentuh si otak rasa. Contohnya yang Manson kasihan, Joko Willing, mantan Navy SEAL itu. Oh iya, yang bangun pagi buta itu ya? Dengan ngebayangin ada musuh di luar sana yang lagi latihan juga, dan dia harus lebih disiplin dari musuh itu. Secara logika mungkin aneh, tapi narasi perang itu kuat banget buat otak rasanya dia. Oke. Jadi rasa menang lawan musuh itu yang bikin dia gerak. Persis. Nah, ilusi kendali diri itu terasa paling nyata ketika otak pikir, misalnya aku mau lebih disiplin, dan otak rasa, misalnya aku mau menang lawan musuh imajiner, itu akhirnya jalan bareng ke arah yang sama. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda, pendengar kami, kendali diri itu ternyata bukan soal perang antara si logis lawan si emosional di dalam diri kita. Bukan perang, tapi lebih kayak tarian mungkin ya. Tarian. Oke. Di mana emosi, si otak rasa ini ngasih energi, ngasih arah. Terus logika, si otak pikir bantu ngarahin langkahnya biar nggak nabrak-nabrak. Kendali itu muncul pas keduanya bisa gerak bareng secara harmonis. Dan memahami ini bisa sangat melegakan loh sebetulnya. Bisa membebaskan Anda dari siklus nyalahin diri sendiri, merasa payah kalau lagi susah banget ngubah kebiasaan. Jadi fokusnya geser ya? Iya, geser. Bukan cuma soal, wah niatku kurang kuat nih. Tapi lebih ke upaya untuk ngerti, oke, otak rasaku ini lagi megang nilai apa sih? Kenapa dia kok kayaknya nggak mau diajak kerjasama sama tujuan otak pikirku? Lebih ke arah dialog internal gitu. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Silakan. Kalau kendali diri itu ilusi yang muncul dari harmoni otak pikir dan otak rasa. Dan kita tahu otak rasa itu sangat dipengaruhi nilai-nilai dari pengalaman masa lalu. Gimana kalau nilai-nilai itu justru terbentuknya dari luka atau trauma masa lalu kita? Wah, itu pertanyaan dalam banget. Nah, pertanyaannya jadi, kira-kira gimana ya cara kita memulai obrolan atau proses mendidik si otak rasa ini, bagian terdalam diri kita ini, supaya dia bisa lebih sejalan sama apa yang kita inginkan secara sadar? Itu dia tantangannya ya. Proses yang mungkin nggak sebentar. Betul. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita tentang ilusi kendali diri hari ini. Sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.